Yesus itu mau memulihkan kita kepada kodrat semula. Seperti Kodrat suci semula. dia lahir itu ya, seperti bayi lahir itu ya. Betul. Oke, suci lagi, kembali suci. Oke. Oke, jadi mungkin Bang Elin mungkin ada yang mau disampaikan? Bang En. Enggak, tadi gue mau nyambung yang lagi dibahas sama Kak Agatha tentang penyaliban kan tadi, yang apa, Tuhan Yesus berdoa, dia keringatnya itu kayak bilur-bilur darah yang keluar. Mana ada bilur-bilur titik darah? Apa bilur? Iya, titik. Kok ganti-ganti? Aku males. Iya. Terus apa ya, mungkin teman-teman muslim kan rata-rata pada kenapa sih kalau Tuhan tuh mau disalib? Itu mungkin juga ada di Yohanes 15 ayat yang ke-13 ya. Ini bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Cuman saudara-saudara kita yang di sana itu nggak mikirnya ke situ gitu. Gak apa-apa, karena gini ya, inilah tadi saya bilang, iblis itu banyak banget caranya untuk supaya kita ini melupakan kodrat kita. Kodrat kita kan baik, betul nggak? Tetapi lihat apa yang mau iblis lakukan. Kita ini egois, keakuan. Itu yang terjadi sebenarnya. Ini gue lagi cariin akun loh. Seriusan, gak ada akun, woi. Bentar ya. Bisa-bisanya akunku. Ben, tega kamu Mas Bram. Di bawah ada Islam yang cerdas mungkin, yang berwawasan bisa naik, kita berdiskusi santai. Salam toleransi. Mungkin kalau secara logika sih, kalau teman-teman saudara kita yang ada di sana yang bukan Kristen, yang non Kristen, jawaban logikanya sebenarnya sama kayak sutradara film sih Kak, kalau menurut aku. Kenapa kalau sutradara film itu nggak bisa menjadi bagian dari si pemain film itu? Kan bisa aja. Di belakang layar maksudnya. Enggak. Misalkan lo bang prajurit, lo bikin film, lalu lo jadi pemeran filmnya, kenapa nggak bisa? Ada pemeran filmnya. Ada, itu pemeran dia bisa. Dia sutradara, produser, dia di pemain juga. Iya, maksud gue gitu. Jadi kalau dia bilang Tuhan itu nggak bisa disalibkan, nggak yang larang siapa? Bener kata Kak Agatha kemarin kan. Yang melarang ini, yang buat peraturan ini kan kita sendiri jatuhnya. Bukan, yang nggak paham itu karena nggak tahu maksudnya kenapa disalib kan itu. Mereka hanya melihat covernya aja gitu loh. Dan di situ akhirnya timbul ujar kebencian dari dogma ini gitu loh, tanpa memahami makna atau alasan tertentu. Itu kan semua itu kan ada sebab, ada akibat. Kita setuju dulu di situ. Ada sebab, ada akibat. Itu sih yang aku pahami, aku tangkap dari pemahamannya, dari Kak Agatha gitu loh. Dan itu ya rasional. Iya. Sah-sah saja gitu loh, logika. Apalagi Tuhan itu maha. Buat apa kita intervensi hal tersebut? Aku bikin akun loh, serius. Bisa Itu udah berapa follower Kak? Follower tuh aku nggak tahu lah, aku nggak penting kali. Yang penting kalian tahu lah aku ada hidup, masih hidup gitu. Bisa diajukan banding Kak itu? Bisa, itulah. Inilah, ada aja. Belum bertahan 3 hari udah meninggal. Ngeri. Lanjut. Bu, sambil
buat ini. Gitunya bencinya ya, ujaran kebencian itu ya sampai di ban gitu loh. Kan itu kan suatu tindakan yang disebut hasutan iblis gitu loh. Wah ini jangan sampai nih kebenaran itu sampai itu loh. Sedangkan Kak Agatha menjelaskan gitu loh, nggak memaksa seseorang gitu loh untuk langsung masuk gitu loh dengan hal-hal konyol gitu loh. Ya harus dengan akal sehat gitu loh. Ya, gitulah. Ya betul kata Agatha tadi gitu loh. Kamu mau masuk Kristen tapi agama sebelumnya nggak paham gitu loh. Itu keliru nanti ngegampangin gitu loh. Pahami dulu. Wah itu keren banget itu. Kalau udah paham baru lagi ke tema. Nah ini ya yang harus kita cerahkan ya kepada umat-umat manusia tentang Dan yang sangat disayangkan kalau nggak salah tadi, agama kan akal sehat. iya, dan yang sangat disayangkan tadi kalau nggak salah dia bilang dia sempat menghujat-hujat Yesus kan. Nah, Sebenarnya ngapain kita ngehujat kalau kita sendiri belum kenal gitu, kenalan dulu lah. nah itu dogma bang, itu biasanya dogma bang, itu dogma gitu loh. Ibaratnya aku ke suatu tempat yang tempat sepi lah, aku masuk ke tempat sepi itu, terus aku bisa aja ngomong ke orang lain di situ ada ini ada itu. Nah ada yang dekat sama aku, dia tuh pasti percaya dong ini, oh ini akhirnya apa? Ya padahal dia nggak langsung tahu kenal gitu loh. Nah ini yang banyak orang tersesat di situ gitu loh. Iya. Plot twist lah disebutnya itu loh. Kalau menurut aku kan memilih ajaran itu hampir beda-beda tipis ya, kayak milih rumah bang. Jadi kalau kita nggak tahu rumah itu, belum pernah lihat isi dalamnya, kita bisa menghujat, oh itu rumahnya jelek. Lucu Bang sebelumnya, ini Bang Elin yang ngajak aku diskusi ya sebelumnya ya? Iya. Oh Bang Elin, oke. Oh Bang Elin ini agamanya apa Bang? Tadi maaf. Gue Kristen bang, gue Kristen. Tapi gue udah sempat belajar Islam juga, sempat ikutan ngeliat di dalam ketika teman-teman saudara umat Muslim lagi sholat Jumat, gue ngeliat, gue baca-baca ayatnya juga di Al-Quran, bahkan salah satu ayat yang diklaim kalau Al-Quran itu dipalsukan, kayak lautan itu dijadikan pena apa tinta gitu, dan daratan dijadikan penanya. Kalau nggak rada-rada kebalik, gue udah lupa lagi sih, udah lama itu. Jadi mau menjelaskan bahwa sangat-sangat tidak mungkin. Dulu sempat belajar bang. Oke, ya makanya aku bilang tadi Bang ya, tentang menjadi agnostik gitu loh Bang, karena itu menurut sudut pandang aku gitu loh kan. Kalau aku berdebat sama yang Islam nanti dibilang kajimu kurang jauh gitu loh, ngajimu kurang jauh gitu loh. Waduh, bilang yang jauh aja aku lihat begitu akidahnya gitu loh. Jadi ya sulit lah ya kalau kita mungkin untuk berdamai dengan hal tersebut. Ya karena menurut aku kan gitu loh, Tuhan itu menjanjikan ketenangan bagi yang berilmu dan bertakwa. Namun kok di sisi lain kenyataannya, faktanya, yang beriman dan bertakwa itu harus bisa proses belajar bahasa Arab dengan terjemahannya, dengan banyak ilmu lah, cabang ilmu. Ya kita kan dengan orang Indonesia, Arab kita terjemahkan, oke. Kemudian mempelajari hadis dan banyak cabang ilmunya juga. Kemudian mempelajari tafsir dan sekian banyak cabang ilmunya juga. Bahkan buku-bukunya tidak hanya 2-3 jilid gitu loh. Setuju nggak bang? Iya. Tapi ada yang puluhan jilid hanya dari satu penulis loh. Setidaknya banyak 9 judul buku hadis dan bla 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 lah. Bagaimana bisa tenang bang, seorang aku bang dengan akal sehat bang gitu. Kacau yang ada hidup aku bang, chaos bang gitu loh. Itu kan rumit bang, ibaratnya kalau bisa dipermudah kenapa diperumit, tapi kalau ini kebalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Akhirnya timbul pemahaman yang lain. Kamu berguru, oke aku berguru ya, tapi di guru itu dapatlah rangkuman dari amalan-amalan yang terbaik yang asal usulnya bahkan tidak bisa diverifikasi. Nah, jadi nanti aku terdogma dengan sesuatu yang nggak bisa diverifikasi. Akhirnya apa? Kepercayaan dungu. Hanya manut tunduk saja, iya saja gitu loh. Gitu sih. Dari sudut pandang aku gitu loh. Emang ya ada yang bilang ngajimu kurang jauh. Iya aku akui gitu loh. Nggak menapik juga jadi orang gitu loh. Kita tuh ya fair to fair aja, to the point gitu loh.
thinking smart aja sih menurut aku gitu loh. Karena apa, kita udah diberi akal, udah dewasa gitu loh. Betul. Betul banget, harus kritis bang. Bahkan di ajaran agama Kristen pun dibilang, carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Betul. Makanya bang, ada juga istilahnya Islam itu katanya damai, rahmatan lil alamin. Ya, tapi kenapa kalau ada yang murtad, ada yang kafir, aduh itu halal darahnya itu kan sangat menakutkan. Darahnya Gitu. halal. Iya kan, kenapa Tuhan memerintahkan bahwa damainya pilih-pilih. Makanya ada juga di surah An-Nahl ayat 93 gitu loh bang. Tuhan menghendaki yang dia sesati. Tuhan menghendaki orang yang dia sesati gitu loh. Menyesatkan orang yang dikehendaki maksudnya gitu. Terus memberi petunjuk dengan orang yang dikehendakinya juga gitu loh. Kok kayak pilih kasih banget gitu loh, kayak diskriminasi tertentu di situ gitu loh. Kan Tuhan itu kan rahmatan lil alamin. Hanya untuk ibaratnya kan itu. Untuk seluruh umat manusia itu kan rahmatan lil alamin. Damai lah itu. Damainya berarti eksklusif dong. Hanya untuk kalangan mereka aja ibaratnya gitu. Malan tertentu. Dan kenapa? Sedangkan sifat yang membenci itu udah jelas iblis. Berarti itu tipu daya iblis gitu loh. Kalau kita damai open minded ya clear semuanya gitu loh. Dan ya juga aku muak bang ya dengan para tahu sendirilah pemerintahan kita lah bang yang mayoritas Islam gitu. Ternyata zolimnya minta ampun gitu loh. Itu sudut pandangku personal gitu loh. Jangan salahkan juga ibaratnya aku untuk bertanggapan seperti itu, sah-sah saja gitu loh. Tapi itu yang membuat akhirnya orang itu nggak rasional lagi berpikirnya. Ini akhirnya pecah telur lagi. Akun baru lagi ya gua. Iya. Thank you. Kalau nggak gini meninggal semua akunku. Yuk coba kita berdamai dengan diri sendiri gitu loh. Kalau udah berdamai dengan diri sendiri, pahami dulu yang mana yang benar kata Agatha gitu loh. Jangan terburu-buru, jangan bergebu-gebu gitu loh. Itu sangat luar biasa loh. Itu jarang loh orang yang bisa menafsirkan hal tersebut gitu loh, menganalogikakan hal tersebut gitu loh. Itu dalam banget loh penjelasan gitu loh. Itu tenang banget gitu loh. Jangan hanya sebagai acuankan hal tertentu, tapi dengan akal sehat kamu pahami dulu. Kalau udah paham baru. Intinya jujur, sebenarnya jujur ya, jujur. Kalau jujur wah tenang, pokoknya keren, pokoknya diskusinya enak gitu loh. Kalau jujur ya, yang sulit itu yang kemarin itu kayak contoh Kang Cilok, dia tuh mengaku saya fanatik, tapi kalau salah ya bodo amat. Saya fanatik, pokoknya saya fanatik. Itu kan keliru gitu loh. Oke terserah mau fanatik, tapi tolong jujur dong gitu loh. Biar enak diskusinya, kita tidak menyalahkan sesuatu gitu loh. Tapi hanya untuk menyetujui kesepakatan gitu loh. Itu kan diskusi. Halo. Iya halo. Halo Pak. Assalamualaikum. Iya salam akal sehat Pak. Ya, saya mau sedikit menanggapi Elin ya namanya. Oke, iya Pak Elin. Ya, tadi dia sebut ada narasi, mungkin dia pernah dengar Al-Quran sebagai penyempurna. Itu iya. kalau anggapan saya itu keliru, Bang. Gimana bang? Soalnya di ayat, tunggu ya, di ayat Ali Imran ayat 3, Al-Quran sebagai pembenar kitab sebelumnya, bukan sebagai penyempurna. Pembenar dari kitab sebelumnya berarti kan menyempurnai kan maksudnya bang? Atau gimana? Bukan membenarkan, berarti Membenarkan benar ada kitab. kitab-kitab sebelumnya. Berarti benar ada kitab sebelumnya ya bang ya? Iya, Gitu. dan tertera di situ di terjemahannya Taurat dan Injil. Oke,
Sekarang saya tanya, kalau dikatakan kitab Anda membenarkan kitab sebelumnya, mana kitab yang dibenarkan itu? Ya ada Taurat, ada kan Di mana itu? di Yahudi sana. Di Yahudi. Iya, yang dipakai di Yahudi. Yang dipakai orang Yahudi. Nih, abang tanya ke orang Yahudi sana. Apakah pernah mereka, iya, tanya ya, ini kalau mau beneran Yang beragama berlogika. Yahudi maksudnya. Iya, Ya. ya. Abang kalau bersedia memvalidasi itu ya sebenarnya akan enak ya. Ini adalah kejujuran yang tinggi. Ya, kalau memang benar seperti yang Anda narasikan, harusnya kalian memvalidasi kepada orang Yahudi sana. Benarkah sesembahan Islam ini menurunkan kitab kepada mereka? Maksudnya Allah yang menurunkan begitu. Iya, Kepada Nabi Musa kan. iya. Coba tanya dulu sama cucu-cucunya itu. Ini Oh. orang Israel masih hidup nih. Iya, iya. Tanya ke sana, benar tidak ada Terus pengakuan kitab? orang Yahudi Tuhannya siapa dia? Sabar dulu. Tanya dulu, benar tidak bahwa ada kitab dari sesembahan orang Islam itu menurunkan kitab. Dan saya sebagai orang Kristen mengetahui dengan pasti kitabnya orang Yahudi sana yang di Israel sana itu nyontek dari orang Kristen. Itu yang disebut namanya Masoretic Text 5, kitab Pentateuch, Bukannya- kitab Nabi-Nabi dan Mazmur Daud. Ini saya selesaikan dulu. Ini Iya, iya. menjadi pengetahuan juga bagi Anda. Ya, orang Yahudi sana, orang Israel sana, bahkan mereka mengambil dari kitab orang Kristen Perjanjian Lama, ya, namanya Septuaginta, diterjemahkan ke dalam Vulgata bahasa Itali. Itulah yang mereka terjemahkan lagi ke dalam bahasa Aramaik. Bukannya mereka Jadi kalau- ya. Jadi kalau dikatakan sesembahan Anda menurunkan kitab sama orang di Israel sana, iya, kami mau ketawa. Ini tadi udah saya jelasin. Ya, bahkan orang Yahudi sana itu nyontek dari kitab Vulgata. Gimana Pasti Anda tidak cara tahu. Ini pasti Anda tidak tahu, sesembahan Anda tidak tahu, Nabi Anda udah pasti nggak tahu ini tentang sejarah ini. ya pertanyaannya gimana caranya bisa nyontek sedangkan dia yang punya Torah Mana kalau dia punya Taurat? Musa dan Kalau- Musa kan Oke, keturunan kalau Yahudi. begini, kalau mereka punya Torah, mereka tidak akan membangun lagi bait Allah. Kalau mereka punya Torah, maka mereka harusnya punya imam. Kalau mereka punya Torah, harusnya mereka masih punya nabi. Kalau mereka punya Torah, harusnya mereka masih punya raja. Dan Saya pernah pada dengar kenyataannya, dia sabar, kan masih menunggu. pada kenyataannya, nunggu. Pada kenyataannya adalah, ya, Tuhan itu sendiri sudah berkata, anakku yang akan menjadi ahli waris dari segala sesuatu. Ini mereka dustai. Orang yang mengerti Torahnya Musa, kan dikatakan Ya. disalibkan kan? Nih, kalau mereka memang masih menanti di dalam Tauratnya Musa, ada seorang nabi disalib. Siapa nabi yang disalib? Kecuali Yesus. Mereka kan Iya, menolak iya. itu. Pada kenyataannya, pada faktanya, Yesuslah yang disalib. Dialah satu-satunya nabi Israel yang disalib. Yang lain mana ada? Matinya ada yang diracun, matinya ada yang dibunuh. Semua nabi-nabi itu. Tetapi yang disalib itu hanya Kristus Yesus. Mereka menolak Taurat Musa, Ulangan 21 ayat 22. Ini mereka tolak. Mereka masih menunggu nabi yang disalibkan. Udah nggak ada. Karena Yesus tidak lagi mengutus nabi-nabi. Yesus sendiri bilang, aku tidak lagi berbicara melalui perantara nabi, tapi anak tunggalku, yaitu Yesus. Itulah yang berbicara kepada semua manusia. Ya, Abi, saya nggak percaya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang, mohon maaf sekali, sesembahan kalian bahkan nggak tahu kitab. Sesembahan kalian bahkan tidak mengerti konsili. Oke, Kalau itu di memang, pendapat kalau kalian memang, kan. bukan, ini bukan pendapat kami. Kalau memang sesembahan Anda
menurunkan yang namanya Injil. Injil aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Iya, iya, iya. Menurunkan yang namanya Injil. Ya, dia harusnya ikut dalam konsili di Kartago di Afrika. Enggak, kalau dalam keyakinan Islam itu Injil Isa itu sendiri. Mana dalilnya? Enggak ada, cuma kan kisahnya ya setidaknya Ya saya ini dulu- berat, kalau kayak gini kan berat. Ya jadi kamu barusan Tapi kan menangkap apa kalau yang saya diartikan bicarakan. dalam bahasa Arab itu kan Injil artinya kan penjelasannya di situ berlisan dengan bergerak, lisan yang hidup katanya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu kata dari Injil itu Injilu. Injilu artinya apa? Itu tadi maknanya saya jelasin. Apa? Lisan yang bergerak. Firman firman yang disampaikan secara lisan. Firman yang disampaikan secara lisan. Iya. Berarti Allah itu sendiri bicara. Nggak bisa juga dibilang gitu karena kan sebagai utusan. Kalau firman itu yang berbicara langsung, sekarang saya tanya. Firman Allah itu Allah tidak? Ya Allah sih. Ya tapi kan ya di dalam utusannya kan. Firman Allah ya Sama. Allah sih. Ya udah selesai. Berarti Isa adalah Allah. Sudah selesai itu. Nggak bisa karena kan kita mempercayainya sebagai utusan doang karena kan ada ayat-ayat tertentu. Sekarang saya tanya, kalimat Allah, apakah itu tidak perkataan? Apakah itu tidak Allah? Nama ya. Sekarang gini, Bang. Kenapa kalimat Allah punya nama? Sebenarnya itu Allah maksudnya Kak. Ini kan ada di dalam Quran surah berapa ya dikatakannya? Dia mengutus kalimatnya dan rohnya kepada Maryam dan diberi nama Isa Al-Masih. Oh ya. Ini kenapa kalimat Allah sama Ruhullah ini disebut namanya Isa Al-Masih? Kok bisa kalimat itu bernama? Karena kan manusia maksudnya kan utusan supaya kita kenal sebagai nabi. Berarti Manusia kan bernama Kak. oke, berarti Injil itu bukan kitab. Bukan Isa itu sendiri Lalu kenapa ada narasi diturunkan. mengatakan diturunkan kitab sebelumnya? Ya kan Kenapa kalau di satu dimaknai kan sisi, bentar, katanya di itu kan satu diturunkan. sisi, sabar, di satu sisi dia disebut manusia, di sisi lain dia disebut kitab. Oh iya, kitab ya. Oh iya ya, Terjemahannya juga di sini. oh iya ya. Tidak, cuman kan di pengertian kitab-kitab itu di dalam kurun. Maksudnya menegaskan, menjelaskan kepada kita kan bahwa Injil bisa sebagai kitab kalau di zaman sekarang. Ini di dalam kurung terjemahannya kitab-kitab sebelumnya. Oke, berarti Injil itu bukan kitab. Iya. Cuma kan di zaman sekarang kan pikirnya kan maunya itu kitab. Banyak yang menulis tentang Isa, perilakunya itu yang ditulis dari muridnya ya itu dibilang kitab. Tapi pertanyaan saya gini, Bang. Kalau kalimatullah, kalimatnya Allah, Iya. itu kalimat Allah itu kan berasal dari zatnya Allah, betul? Ya berasal dari Allah lah. Iya, dari zatnya, karena Allah itu kan zat. Ya kalau di kajian kami bukan ya.
Apa bang kalimat Allah itu? Ya nggak ada yang bisa jelasin Tuhan. Lagi Yang jelas maha ada. Berarti konsep kata masuk dari kemarin itu. Iya banyak sih yang berpaham zat. Ya Nah, terus Kak. karena memang mereka ini butuh tafsir. Tafsirnya tuh pun beda-beda. Nah itu. Ini nggak ada konsistensi di sini. Enggak, kalau kita pelajarin tentang Tuhan itu di tauhid ya. Makanya ada yang bilang zat, karena susah menjelaskan ya, makanya ambil kata zat. Kalau yang belum dapat ya nggak bisa disebut juga sebenarnya. Sakral. Nah itu ujung-ujungnya dibatasi gitu loh. Ya dibatasi ya, itu zat. Terus Kak tadi Apa? yang tadi kalimatullah. Tadi. Oke, kalimatullah ini salah satu dari sifat Allah nggak sih? Kalam. Wah itu juga Kak, kalau sifat itu cuma nggak bersifat. Yang punya sifat nggak bersifat. ya di kajian kami, terutama saya, Tuhan itu nggak bersifat. Iya. Gini. Cuman yang memiliki sifat yang manusia yang mempunyai sifat. Jadi Allah tidak memiliki sifat. Iya, yang maha adil, maha penyayang. Itu sebenarnya julukan-julukan manusia kepada Tuhan. Wah, oke. Ini agak Ya, membingungkan. sebenarnya Tuhan nggak memiliki sifat. Itu di pengkajian kami ya. Nggak ada batas. Oke, tidak punya sifat dengan tidak punya batas ini beda. Atau karena tidak punya batas berarti sifatnya tidak terbatas. Iya. Ini dua hal yang berbeda loh. Ini kan banyak. Dia maha adil. Itu kan dari manusia, pengkajian manusia kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak punya sifat semuanya. Ada misterion ini. Itu saja saya mau tanggapin Elin. Oke. Jadi kalau Allah tidak punya sifat, sekarang saya tanya. Ya. Jadi kalimatnya ini apa? Ya sebagai pedoman manusia untuk hidup. Ya maksudnya Kak firman yang Ya. disebut firman. Perkataannya ini apa? Perkataan ini zat nggak? Apa ya, karena kan diwahyukan, susah jelasin. Diwahyukan terus keluar dari mulut Nabi. Saya nggak nanya bagian yang dikeluarkan mulut Nabi ya. Wahyu ini, perintah ini kan berarti perkataan yang berasal dari Allah. Ya kan? Iya. Tuh. Nah, perkataan ini apa? Saya mau tahu hakikatnya dari perkataan Allah ini apa? Kalimatnya yang keluar dari zatnya Allah ini apa hakikatnya? Saya mau tahu itu. Saat dia apa ya? Susah nyebutnya. Ya, dari Mungkin tadi Tuhan. sebenarnya udah bisa diintervensi gitu loh, dengan maksud nggak bersifat tapi julukan manusia, berarti tipu-tipu dong bang. Iya. Nah, iya. Kalau narasi kalian itu mungkin Tuhan ya. Tetap Allah ya kalau firman. Tetap dia. Nah, sekarang kalau saya analogikan ke Bang Amar, suara Bang Amar ini Amar nggak? Iyalah, iya suruh. Berarti kalau gitu perkataan Allah, harusnya Allah dong. Nah ini Kak, kalau di Tuhan emang bersuara. Karena kan di kajian kami kan diwahyukan dari Masa? Allah ke Sekarang saya tanya Anda, suara ini, nggak ada. suara ini, suara yang ditangkap oleh Jibril ini Jibril kan makhluk. Suara yang Nggak ada. ditangkap, iya itu kan yang mau Nggak disampaikan tahu. kepada. Nggak tahu suara atau bukan. Masa? Iya nggak jelas. Oh, Ya kok masih perintah Islam sampai sekarang? wahyu. Agnostik aja. Islam. Udah jangan Saya udah gak jelas kok kamu masih bertahan. Aduh Tuhan.
Enggak, ini maksudnya diwahyukan. Enggak ada yang tahu suara atau apa tulisan yang disampaikan Jibril. Kira-kira kalau Jibril itu bisa berkomunikasi dengan manusia, maka Jibril juga bisa berkomunikasi dengan Allah dong. Iya. Nah, bagaimanakah komunikasi malaikat Jibril dengan Allah? Oh iya, bercakap ya. Sekarang saya tanya, suara Allah yang didengar Jibril, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, ini hakikatnya apa? Ya, suara. Iya, hakikat suara itu apa? Ilahkah? Karena tadi saya sudah menganalogikan suara Itu tetap amar perintah. itu pasti amar. Jadi Iya. suara Allah sudah pasti, Suara Allah. hakikatnya adalah Allah. Ya Allah, hakikatnya kalau bicara hakikat kan, tapi kan disampaikannya dari Jibril. Wahyu. Ya, oke. Dan ini sebenarnya terlalu gampang untuk kita melihat Tritunggal itu ya. Ketika Allah berfirman misalnya, jadilah bumi. Tentu itu adalah Allah berbicara atau berkun, ya, berfayakun. Oh iya. Ya kan? Nah, kita tahu Allah itu punya firman. Dan ketika dia meniupkan ruh kepada Adam, maka sebenarnya kita tahu Allah itu juga punya ruh. Sehingga dia berbagi kepada manusia. Betul nggak? Iya. Berarti Allah mudah Tritunggal. Enggak. Firman tetap firman. Iya ya. Yang diutus. Enggak. Enggak. Makanya Nggak saya bisa. bilang, Tapi kan Allah selalu mengutus. ketika dia mencipta, Itu tetap utusan, Kak. Firman juga itu utusan yang turun ke bumi. good. Iya. Ya, saya tidak lagi berbicara tentang Isa yang adalah kalimatullah dan ruhullah. Ini sebenarnya udah Tritunggal ya. Pernah tahu kan? Enggak bisa. Isa itu dari Kita itu tetap kalimatullah dan tauhid ruhullah, dalam tahu nggak Islam. sih? Yes, saya setuju. Tetap satu. Karena firman dengan rohnya ini pasti satu. Itu. Betul nggak? Yang mau saya tanya adalah ketika Allah mau mencipta, Ini Dia kenapa kan bahas Allah berfirman. tadi kan cuma nanggapin ini ya. Tadi ayat pelengkap nggak apa-apa. Kita sambil berlogika aja di sini, Bang. Siapa tahu Abang jadi agnostik atau ateis lah. Saya memang harus mengateiskan orang. Enggak ada. Kita tetap Islam kok. Di dalam Islam juga itu berbeda. Ada Tapi di mukmin, dalam muslim. iman yang Anda imani, Anda juga nggak tahu tadi kan? Itu pengakuan Tahu, Anda kan? Tahu. Anda juga bingung. Entahlah. Itu. Tahu tapi tahu. Tahu tapi tahu. Tahu. Oke. Tahu tapi Sekarang saya- ini kali bang. Sekarang saya tanya Abang, ketika Tahu Allah, tetap Allah, tahu Allah selalu mengutus oke, makanya ini selalu saya tanya, dengan apa Allah mencipta? dengan apakah? Dengan firman dong, dengan berkun, tuh kan? Oh iya. Berarti Allah mencipta dengan Firman. firman. Tapi kan nggak bisa dipisah-pisah gitu kalau Sabar. kalau bahas ciptaan nggak bisa. Karena ini juga ada dalilnya, ilmun itu adalah logos. Nggak bisa dipisah, Kak. Kalau Makanya saya kita bilang, menciptakan pernah itu belajar. Enggak, jadi Allah mencipta itu dengan cara apa? ya berfirman, tapi kan nggak bisa dipisah antara firman dengan Allah kan. Saya tidak mau memisah. Ketika Anda mengatakan Allah mencipta dengan cara berfirman, maka firmannya itu pasti berbeda dengan zatnya Allah tuh. Ini secara gamblang loh. Sebenarnya ini nggak harus kan letterlet disebutkan seperti itu. Kita sebenarnya udah paham, benar nggak prajurit? Tapi kan tetap firman Sebenarnya nggak disebutnya perlu. firman Allah kan.
firman Allah tentu adalah Allah. Enggak, masih firman Allah. Ini harus Nggak jadi bisa sebenarnya kalau Ini harus jadi agnostik nih 1 bulan saya bikin di sini. nggak bisa Kak, tetap muslim. Tetap kita ada pedoman Al-Quran dan Kan gini bang, nggak apa-apa lah. Terserah Anda pedoman apa, tapi kejujuran itu penting. Yes. ya ini berusaha jujur ini. Saya hanya butuh kalian itu jujur untuk logika Ini kalian. jujur tadi sudah kasih ayat ke Elin. Oke. Ketika dikatakan Allah berfirman, ya kan? Jadilah bumi. Sekarang saya tanya, bagaimana cara dia menghidupkan makhluk-makhluknya? Ya otomatis ada di situ di bumi. Otomatis romantis. Gimana Bumi caranya? itu kalau di kajian kita itu ya siklus ya. Kalau jadi suatu alam pasti ada kehidupan di sana. Terkecuali manusia yang memang ada suatu misi diciptakan manusia di situ. Saya nggak ngerti. Makanya nggak bisa bahas Tuhan. Iya, kebingungan. Bukan masalah nggak bisa bahas Tuhan. Kenapa Tuhanmu nggak ngasih tahu? Kenapa Tuhanmu tidak memperkenalkan dirinya kepadamu sehingga kamu nggak kebingungan untuk mengenal Nggak bingung Kak, udah kenal namanya, udah kenal ya, insya Allah kenal lah. Tunggu. Kamu kenal namanya Tuhanmu? Iya itu nama Allah itu nama. Allah itu nama. Terus bermakna. Ketika dia menjadi nama, berarti dia menjadi makhluk dong. Ya pengenalan terhadap Rasulnya kepada umat kan nama Betul Allah. nggak? Ketika dia menjadi nama, dia tidak menjadi makhluk kah? Menurutmu? Ya di bumi kan pasti kita mengenalnya. Berarti Pasti di surga udah tidak ada kata kan. Allah lagi. Serius? Ada kata Allah kalau di bumi. Anda akan pingsan di luar ini kalau kayak gini. Suruh mati dulu. Ini Suruh kan mati dulu. pengenalan dia akal kita kan di bumi kan. Pasti pengenalannya lewat nama. Oke, berarti Nggak dari mungkin. surga dia nggak. Oke, sebelum ciptaan ada, apakah dia sudah punya nama? Ya nggak tahu ya. Kan penamaan Udah, supaya agnostik dikenal dulu, di agnostik kitab dulu, kita. nanti ada. Yuk, bisa yuk, agnostik yuk, bisa yuk. Agnostik dulu. Lamar yuk. Udah nggak jelas ini lo, serius. Yuk, bisa yuk. Kalau lamar, udah nggak lamar. jelas gini, ya. Terus siapa ini yang namanya catat. Adam? Ini lain lagi. Kita kan bicara ilmu yang nggak pernah Iya, ketemu. terus siapa yang namain Allah ini? Ilah itu kan maksudnya ilah sesembahan. Allah itu kan nama Tuhan. Allah. Iya. Iya. Apakah dalam kekekalan dia sudah punya nama itu? Kita kenalnya di Al-Quran sih namanya. Seandainya, oke, kamu kenalnya di Al-Quran. Seandainya Iya, kan Al-Quran belajarnya di tidak kitab ada Islam. di dunia ini. Sebentar, ini kena. Seandainya Al-Quran tidak ada di dunia ini. Terus kalau dibalik ke kalian Sabar, Kristen, sabar. seandainya Yesus nggak bernama, Tunggu dulu. dikasih Seandainya Al-Quran tidak ada di dunia ini, bisa nggak kalian mengenal Allah itu? Logikanya tidak bisa. ya bisa kalau ada penjelasan tentang Makanya saya bilang, Tuhan. imanmu tentang Musa, imanmu tentang Adam, imanmu tentang Injil, itu hanya ada dalam buku. Kamu hanya mengenal Isa. Seandainya kitabmu tidak ada, kamu tidak kenal Isa. Seandainya kitabmu tidak ada, Sama kamu di tidak kalian. kenal Adam. Kamu tidak akan kenal Yesus. Sama kan Itu- kalian nggak sabar, kenal enggak Adam kalau sama. nggak ada buku. Gak sama, enggak. Ini dari tadi sudah saya jelaskan. Karena kitab kami ini, Tapi kan pengenalan kalian di kitab. karena Yesus itu datang dan ada menyatakan dirinya kepada manusia tanpa buku. Makanya saya Sama, bilang, tapi kan kita belajarnya di buku. Yesus, nanti dulu kita masuk ke rootnya dulu. Kita itu bisa mengenal Yesus tanpa Alkitab. Ya, buktinya adalah, bukti nyata adalah tanpa buka Alkitab kita tahu memperingati kematian Yesus Kristus. Ini udah paling valid.
musnahkan seluruh Alkitab di dunia ini, Yesus itu tetap ada. Tidak ada kitab pun, Yesus itu tetap ada. Nah, tapi kalau tidak ada kitab sucimu, Ada. itu tidak pernah ada. Serius? Ada. Kamu tidak akan pernah kenal ada. Tapi kan kalau Abraham Kamu tidak itu akan pernah Allah kenal Musa. beda lagi tulisannya, penyampaian pengenalannya. Anggapinlah saya, ini sebenarnya logika lo, dia nggak mau nanggepin. Tangkap Coba. tadi. Coba, Udah bahas Kalau- Tuhan. kalau tidak ada, Yang lain aja Kak. kalau tidak ada kitabmu, bisa nggak kau kenal Musa? Bisa. Kan ada Taurat. Pasti kau nyontek dari kitab kami. Enggak kan Pasti. fondasi kalian di Taurat. Pasti kamu harus mencontek kitab yang dikanonkan oleh gereja. Enggak. Kan ada Taurat. Loh, mana Taurat kalian? Mana Taurat kalian? Enggak. Mana? Maksudnya Taurat kalian Taurat Gak kan punya. ada. Loh, kamu pasti harus Disuruh nyontek gimana, punya Kak? kami. Kamu harus mengambil Enggak, referensi Kak. dari kitab Maksudnya kami. nyontek gimana, Kak? Apa referensimu tentang Taurat? Manalah. Karena Taurat di dalam kitabmu itu cuma tulisan. Enggak kan pertanyaannya tadi kalau nggak ada Al-Quran kan ada Taurat. Kan Kamu aja nggak akan kenal. Gini, fondasi Pak. Alkitab kan Taurat. Kalau tidak ada Al-Quran, kamu nggak mengenal kata Taurat. Serius? Ya Taurat karena kan Serius? bahasa Arab Taurat. Kamu- Kalau bahasa Ibrahim kan Torah. Taurat bahasa Arab. Kalau Taurat bahasa Arab, apa artinya? Torah apa ya? Ning nang rung, apalah artinya Taurat kalau bahasa Arab? Ya, kalau nggak ada Kalau Al-Quran Taurat kan bahasa ada Arab, Taurat, apa Torah gitu. Kalau Torah itu bahasa Arab atau Taurat itu bahasa Arab, apalah artinya? Asam urat mungkin ya. Kan bilangnya nggak ada Al-Quran tadi. Iya, kalau tidak ada Al-Quran kan tidak ada Taurat. Memangnya kamu Ada. kenal Taurat dari mana? Oke, bagus. Kenal dari Yahudi, kan? Oke, ketika kamu mengatakan kalau Maksudnya gimana? kalau tidak ada Al-Quran kan tetap ada Taurat. Iya kan? Oke, berarti Kalau Taurat kan bisa berandai-andai. berarti berarti Iya. Taurat bisa berdiri sendiri tanpa kitabmu, tetapi kitabmu tidak akan Betul. bisa berdiri tanpa Taurat. Bisa. Kenapa bisa Kamu bilang udah gitu? hancur di sini. Andai Kenapa bisa bilang gitu? Bener nggak prajurit? Ini udah hancur-hancuran ini. Tapi habis-habisan. kenapa bisa bilang gitu? Kalau nggak ada Taurat, Al-Quran nggak kokoh. Sama kan Alkitab, pondasinya kan Sekarang gini, Taurat. Taurat bisa berdiri tanpa Quran. Setuju nggak? Iya. Ya. Setuju kan Karena dari nggak masa ngefek. lampau. Quran ini nggak ngefek bagi Taurat. Ya. Tetapi kalau Quran dia nggak bisa ngefek berdiri juga tanpa Taurat. sebenarnya. Kenapa? Cuman kisah di dalamnya. Sebentar. Ketika saya katakan kalau Quran tanpa Taurat, kalian nggak kenal Musa. Kalian nggak kenal semua hukum-hukumnya. Ini saya bilang, kitabmu tidak bisa berdiri sendiri. Serius. Kenal. Kitabmu Di itu Al-Quran ada kok. Kitabmu itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Dan, sebentar, efeknya tahu nggak prajurit? Kalau kitabnya tidak bisa berdiri sendiri, ya, kalau tidak ada Taurat, mereka tidak punya nabi. Musa, Setuju. kamu nggak punya nabi. Tapi Karena benar itu baru satu. Kamu tidak mengenal, kamu tidak punya nabi yang bernama Adam. Kamu tidak punya nabi bernama Abraham. Kamu tidak pernah punya nabi bernama Ishak, Sulaiman. Karena itu tertulis di dalam Taurat. Makanya saya bilang, ketika Quranmu tanpa Taurat, imanmu itu cuma apa? Nabimu cuma semata wayang. Dan ketika nabimu cuma semata wayang, maka sesembahanmu itu hanya baru diperkenalkan di zamanmu, dan dia tidak ada korelasinya sebagai pencipta sampai ke Adam. Ini runtuh semua, hancur lebur. Saya pastikan itu. Ini menjadi agama baru. berandai-andai kalian ya. Lah. Masuk nggak logikanya prajurit? Sebentar, Amar, kamu ini dari tadi benar-benar Oke, tidak jujur oke. dan tidak menggunakan logika. Benar nggak? Jujur saya jujur. Sabar. Benar nggak prajurit? Saya tanya. Iya, benar-benar. Bisa nyampe nggak ini tanpa Injil Isa?
kalian itu nggak pernah ada korelasinya ke abad 1. Maka sesembahanmu itu tidak pernah ada di abad 1. Tidak pernah ada. Kalau tidak ada Mazmur Daud, sesembahanmu tidak ada di zamannya Daud. Iya, betul. Karena kalau tidak ada Jabur, kalau tidak ada Taurat, Betul. sesembahanmu itu nggak nyampe ke Adam. Betul. Hancur total. Makanya saya bilang, kalian itu bisa berdiri karena adanya kitab-kitab kami. Tanpa Gitu. kitab kami, kalian benar-benar pure baru ada di abad ke-7. Dan gagallah penciptaan itu korelasinya sampai kepada sesembahan. Hancur luar. Andai kalian mau pakai ini dan jujur, pakai ini dan ini. Tapi saya jujur. Pahan kau dari tadi nggak nyambung. Ya kan tadi bahasnya ayat, kenapa bahas ke Tuhan? Saya kan cuma Tuhanmu- ini Iya. Tadi kan bahasnya menanggapi ayat. Elin. Oke. Iya, Elin. Tadi kan bahasnya ayat. Kenapa ke Tuhan? Karena tanpa ayat nggak ada Tuhanmu. Hancur lagi. Maksudnya gimana ini kok gitu penjelasan? Tak ada ayat. Ada nggak Tuhanmu? Saya tanya. Sama kan kalian belajarnya di ayat. Terus fondasinya masih di Torah. Udah saya bilang Kalau kami nggak ada itu ayat, bisa. semuanya. Iya. Kalau nggak ada semuanya jadi Torah, Kristen. penginjilan yang baru ada. Apa penginjilan Atau yang tidak? baru kalau tidak Taurat? Apa sih kau ngomong apa? Iya, kalau nggak ada kan rata-rata di kejadian lama, Jadi kejadian perjanjian lama itu Torah kan. mungkin cinta lama mungkin bersemi kembali. Ya, Iya, kalau saya bacanya itu seperti Torah. Amar. Ini yang dibawa greget. Gak apa. Ini kan kita mau membuka wawasan ke 2.200 orang. Sebenarnya poin saya Ini bukan kak, sama. ini kak, saya mau nanyain kan Yesus dari kalangan ini ya bangsa Yahudi ya. Kenapa enggak ini kalian itu Kristen? Kenapa enggak di Yahudi? Kenapa enggak sekalian beragama Yahudi? Kenapa buat ini apa gagasan baru gitu Kristen? Enggak. Kristen Ortodoks itu adalah Yahudi purba. Biar kamu tahu, Ortodoks. Kristen itu lahir dari Yahudi karena Yesus itu orang Yahudi. Pengikutnya Yesus itu adalah Yahudi sejati, bukan Yahudi yang sekarang. Jadi Makanya yang bikin kenapa? Kristen- Sabar. Oke. Makanya kenapa pengikut Yesus yang sudah disatukan di dalam Kristus, kami ini diadopsi karena Yesus ini orang Yahudi. Kami diadopsi menjadi orang Yahudi karena iman kami kepada Yesus. Jadi kamilah sebenarnya yang menjalankan ajarannya Yahudi itu, bukan orang lain. Oh jadi bisa Kami- dibilang kalian Kami Yahudi ini disebut lewat Yesus. kami ini disebut Israel itu. Kamilah Israel yang baru itu. Ini ada Bukannya ayatnya. Israel Matius itu adalah 21. bangsa keturunan. Sabar. Ini ada ayatnya. Saya tidak ngomong sembarangan ya. Matius 21 ayat 43 dikatakan ya. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, kerajaan Israel. Dan akan diberikan suatu bangsa yang menghasilkan buah. Inilah gereja. Ini makanya kenapa kami orang Kristen ini adalah Israel baru itu. Karena kami yang melanjutkan, yang meneruskan ajaran Yahudi yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Kalau Israel sana, itu ajaran Iya. siapa? Dengan ibadah muter-muterin ayam. Mereka nggak punya nabi. Mereka nggak Enggak, punya itu imam. beda-beda, Mereka Kak, nggak punya. alirannya Jangan yang bilang, muter-muter. jangan bilang beda-beda. Saya kan sudah belajar untuk itu. Ada Ya, juga yang enggak gitu. kau entah apa, nggak gini. Tapi padahal kau nggak ngerti. Ada juga yang nggak kayak gitu apa? Ngerti, maksudnya kan kenapa enggak ada istilah Kristen di Yahudi? Coba Sana. aku tanya dulu. Kristen itu kan panggilan untuk orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Kamu nggak tahu Berarti ini? kalian secara langsung kalian itu beragama Yahudi, begitu? Ya, Oh, tapi ngambil kata Kristen dari mana? Kristen itu untuk kami, untuk Maksudnya orangnya namanya Kristen. yang punya gagasan Kristen. Ajarannya itu ya ajaran Yahudi, ajarannya Yesus. Sebab Dari Yesus kata- adalah orang Yahudi. Kata Kristen pertama dikenal. Apa? Kristianos. Iya, yang punya gagasan Kristen siapa? Itu Untuk adalah ikut nama Yahudi. olok-olokan. Itu adalah nama olok-olokan yang diberikan oleh orang Antioquia kepada murid-muridnya Yesus.
Kenapa dipakai? Kenapa disebut Kristen? Ya, Iya. karena Kristianos. Kenapa disebut Kristen atau Kristianos? Karena yang kami ikuti itu adalah Sang Kristus. Maka yang mengikuti Kristus itu namanya Kristianos. Inilah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristen. Bahasa Yunani itu Kristianos. Artinya Orang Kristen itu artinya pengikut jalan Tuhan. tadi katanya olok-olokan. Iya. Ya, Pengikut jalan Tuhan itu diolok-olok menjadi Kristianos. Kenapa? Itu berasal dari mana? Dari Kristus, dari yang diurapi tadi, Imam, Raja, dan Nabi tadi. Kami ini adalah pengikut Nabi Yesus, Raja Yesus, dan Imam Yesus. Nah, pengikutnya ini yang disebut Kristianos tadi. Jadi, orang Kristen itu ya ajarannya itu ajaran Yahudi. Namanya kami itu adalah orang Kristen. Kami disebut Kristen. Kayak Anda ini kan, ajarannya Islam. Ya. Ya kan, ajarannya Islam, agamanya Islam. Kalian namanya Muslim, orangnya Muslim. Iya, kami beranggapan itu Muslim itu seluruh manusia ya. Seluruh ciptaan itu Muslim. Kau suka kali orang yang nggak mau disebut Kalau Muslim, kau kalau paksa yang jadi Muslim. beragama itu disebutnya mukmin. Nabi Muhammad itu mukmin namanya. Ini aku yang keselnya tuh orang tuh kayak gini. Semua Ini jujur kakak, serius. Yang seluruh makhluk dibilangnya Muslim, pengikut Muhammad dibilangnya mukmin. Makanya di Al-Quran itu beda-beda. Ada iya Pengikut katanya. Muhammad disebut, iya, saya tahu itu ya. Saya tahu itu. Anda seorang mukmin atau Muslim? Ya keduanya secara langsung mukmin dan Oke, Anda Muslim. benar-benar udah mukmin. Insya Allah. Apa Anda sudah beristri 13? Tidak mungkin lah, itu kan nafsu orang Arab begitu kan, makanya dibatasi 4. Oke, sudah 4. Maksudnya nggak mungkin lah kalau satu aja nggak sanggup, makanya Ketemu ada orang yang mencuri sudah motong tangan orang. Anda belum ini kan mukmin. ada modern ya, nggak itu masih bisa di Susah. Kalau Anda masuk Islam, Modern. Anda harus Anda harus masuk sepenuhnya. nggak bisa Iya, kembali Anda ke harus- zaman kuno dong. Kalau ini kan tatanan negara masih ambil ayat-ayat dari kitab-kitab beragama, makanya bisa bikin hukum. Nggak bisa lagi mengartikannya potong tangan. Nggak bisa Kenapa dihambat. itu? Karena kan nggak bisa dihambat orang, bisa kali dia bertobat. Tangkap bang ya. Itu potong tangan di zaman era apa? Baru-baru kenal agama kali. Bang, yang aku tangkap dari omongan abang itu sekarang beda berubah. Berarti kalau modern ajarannya bisa berubah gitu. Maksudnya iya dimaknainya kan sesuai zaman kan. Maknanya sesuai zaman. Ya kan pada zaman itu kan jahiliyah. Kan nggak ada takut, nggak ada rasa takut. Masa zaman kebodohan. Ya makanya itu harus keras. Sekarang kan udah informasi udah semua kak. Udah Sekarang zaman ada. kecerdasan. Nggak bisa bilang gitu juga karena kan semua ujian udah ada di sini di tahun sekarang. Dari zaman Lut sampai zaman Nabi Isa udah ada di sini di zaman kita. Bang, yang disebut Makanya kitab dibenarkan semua. Bang, kalau Anda mengatakan Anda sudah mukmin, apakah Anda sudah mengamalkan segala aturan yang dari Allah dan Rasul? Rasul itu kan ada banyak kak. Rasul siapa? dulu. Enggak lah, ini kan aturan Rasulnya. Rasulnya berarti satu. Enggak, Rasul di Islam itu 4. Siapa aja yang dapat kitab? Ibrahim, Muhammad, Isa dan Musa. Oke, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Musa. Iya. Sekarang saya tanya, apa bedanya Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul untuk dirinya dan untuk orang lain. Oke, kalau Abraham itu?
Rasul. Apa yang diberikan untuk orang lain? Keturunan, jenis keturunan. Itu. Ya makanya Allah itu menciptakan manusia ada misi, ada sesuatu yang ingin dia gapai. Oke, ketika Anda mengatakan, ya, berarti Abraham ini Muslim. Ya, Oke. itu Syarat- kata yang di zaman Islam ya, di Arab. Iya. Syarat disebut Abraham Muslim. kan punya bahasa sendiri, Oke. nggak tahu sebutannya Syarat- apa. Oke, syarat disebut Muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat toh. Enggak, semua manusia, semua itu Islam Kamu kak, nggak itu pernah Islam, tahu. itu Islam. Loh. Muslim kan makhluk, Muslim, Coba. saudara Muslim, Ini kan ada 3 saudara predikat. manusia. Ya. Ini kan Ya, ya. ada 3 predikat. Muslim, mukmin, muksin. Itu. Muksin apa ya? kan? Aduh, Nggak tahu aku saya. nggak tahu ini predikat-predikat untuk orang Islam. Aduh, Abang masih jauh bang, ketinggalan bang. Yuk bisa yuk agnostik bang yuk. Jauh bang, abang nggak tahu apa tentang Islam Bisa, yuk, rupanya. Bang. Tapi itu saya tahu Islam yang bersyahadat, Muslim ya semua. Jin ada yang Muslim, Ateis aja lah bang, ateis aja bang. Udah bang. tapi saya yakin dengan iman saya. Yakin Nggak tapi bisa nggak ateis. tahu apa. Itu kan cuma teori kak, itu cuman kata, itu cuman kebingungan. tulisan. Apa? Kenapa tadi? Umbi, beneran bingung umbi. Yang apa tadi kata prajurit? Kan bingung, abang mah menggugat. Enggak bingung. Bingungnya di mana? Cuman tidak tahu istilah doang kan? Itu istilah. Mukmin pun istilah bagi pengikut Muhammad di dalam Al-Quran ya, bukan suatu ajaran tertentu kayak Muhammadiyah begitu. Oke lah. Amar, Ya. pelajarilah Islam lebih dalam lagi. Iya, ini lagi Pelajari. proses. Pelajari semuanya, jangan udah sebesar ini kamu tidak mengerti apa-apa. Ngerti kok. Kan nggak mesti dihafalin juga kan. Itu cuman yang mau berbisnis. Enggak, saya nggak menghafal, serius. Iya. Tapi setidaknya tahu. Iya tahu, itu kan cuma sunnah menghafal, nggak dikerjain juga nggak apa-apa, membaca juga, Betul. belajar Arab juga nggak apa-apa. Tetapi Kan mengerti ada itu terjemahan. wajib nggak sih? Tetapi Iya mengerti, karena itu kan ada wajib nggak sih? pemakna terjemahan ada. Sekarang saya tanya kamu, Pak, apa sih sebenarnya maksud Tuhanmu menurunkan kitab itu? Ya supaya manusia tahu siapa pencipta, berbuat baik ke sesama. Tuhan sendiri pun bilang di ayat Al-Quran sendiri ya, Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda supaya saling kenal. Terus saling kenal untuk apa? Coba, itu kan saling berbuat baik. Untuk saling kenal. Iya, Apakah Allahmu sendiri memperkenalkan dirinya? iya dong, lewat nabinya, lewat Rasul. Manusia disuruh kenalan, tapi manusianya nggak pernah kenalan sama Tuhan. Gimana? Kan Ya ini kenal lewat membodohi diri sendiri nabinya kan? kan, nggak bisa secara langsung bukti dari Nabi Rasul Musa. Artinya, Ya kan pas Kesembahan. Allah mau menunjukkan nampaknya kan Gunung Tursina kan hancur, nggak bisa turun ke bumi. Yang kalian itu katanya kan sosok, itu baru niat mau menampakkan. tapi prajurit, lu sekarang masih maksud gue bukan masih ya. Ketika lu agnostik ini diketahui keluarga lu. Iya tahu. Saya Muslim kak, enggak ada. Bukan Amar. Prajurit. Gimana? Iya tahu ya. Makanya aku sekarang diskriminasi, menyendiri, terisolasi sekarang.
Kakak tidak berusaha juga mau mendiskusikan ini dengan keluarga? Kak, fanatik banget Kak, dogmanya luar biasa mereka. Dogmanya sangat dalam, susah Kak, susah. Ya aku udah dicap durhaka. Mereka bersikap skeptis gitu kah? Gimana? Langsung bersikap skeptis gitu? Waduh, barbar Kak, barbar. Aku nggak jangankan untuk berdiskusi, Karena, harus sampai dicari. karena gini, iman itu harusnya bisa didiskusikan kan? Makanya disebut iman dan berilmu, bertakwa gitu. Tapi ya, ya Kita kan bukan mau mengkritik. Konteksnya kan kamu jangan mengkritik lah ya dengan ya, keluarga. padahal gini Kak, aku kan pernah jawab ke mereka gitu kan di Islam kan udah dijelaskan juga di akhirat nanti kan di padang mahsyar katanya kan masing-masing gitu loh. Aku udah berakal sehat, dosa aku ya buat aku gitu loh. Kenapa kok masih seakan aku dilarang seperti anak kecil gitu loh? Aku udah punya kebebasan gitu loh, aku udah punya kayak hak freedom gitu loh, aku jelasin juga. Tetap mereka nggak mau tahu. Dan dikatakan tidak ada paksaan dalam Islam. Nah itu makanya kan ibaratnya sedangkan kalau udah dewasa di akhirat kan di padang mahsyar kan nanti masing-masing gitu loh ibaratnya itu seumuran gitu loh segala macam konteks itu aku pakai gitu loh akal sehatnya berarti kan aku kan dosa aku udah balik gitu loh aku dosanya buat aku gitu loh aku udah balik gitu loh udah dewasa gitu loh Iya, saya tahu itu. tapi ya tetap Kak gitu loh karena dogmanya udah dalam gitu loh dogmanya udah dalam banget gitu loh tidak mau tahu kebencian itu jadi fanatik jadi mau salah mau benar awas jangan keluar itu aja gitu loh jadi aku tuh ya seperti tadi nanti udah nggak dianggap anak gitu loh. Ya durhaka banget ya gue. Nggak adil. Tuhan maha adil, makanya semua agama ada. Bukan di situ. Jadi Ya percuma kan ada Yahudi kalau masuk neraka Yahudi. Kalau Tuhan itu adil berarti kan tidak boleh memaksa. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh memaksa kan? Iya betul. Pilihan sendiri agama. Nah, Lalu Dosa kan ditanggung sendiri. betul. Lalu kenapa kalau ada yang murtad dari Islam, kenapa harus dihalalkan darahnya? Mana gak? Emang ada Ada hadisnya. murtad gitu tulisannya. kafir. Ini sebenarnya Ya kan, ini juga Pengertian nggak Islam nyambung. itu sebenarnya apa Kak? Maksudnya? Ya, kamu lah yang jelasin. Enggak, dinul Islam itu apa? Agama, pengertian agama itu apa maksudnya? Din itu banyak artinya. Kan Islam cuma dari kata Din alif. itu juga bisa hukum loh. Seriusan. Iya Din kan, itu hukum. tapi kan Islam artinya kan selamat. Hukum menuju keselamatan. Oke. Aslama kan, Islam. aslama. Oke. Kalau Iya. Islam artinya selamat. Satu orang yang udah selamat itu mana? Tapi kan di dalam Orang yang menuju keselamatan diselamatkan kan di ada Islam ini aturan apa? Kak. Terus yang melanggar, makanya ada hadis itu. Bukan yang jadi, keluar. Bentar. Aslama, Islam. Nih Kak, selamat. Kristen juga Definisi selamat. seperti Sabar Bang. Aku penasaran. aturan Tuhan juga kan Kristen. Kalau ada yang keluar pasti nggak selamat. Yang saya tanya ini gini. Nah ini arti selamat Islam itu apa dulu? Selamat dari apa saya tanya? Selamat dari apa? Wah pertanyaan. Saya mau tahu Ya, dari- dong. Kalau dari- dikatakan Islam adalah agama selamat, selamat dari mana? Karena selamat itu dari azab macam-macam. dari azab Tuhan mungkin karena kan nggak itu ikut aturan Tuhan di agama manapun ya. Semua agama punya aturan kan. Berarti yang Orang Islam Kristen ini dari dulu diajab-ajab terus dong. Apa? kamu apa? Ya berarti orang yang non Islam itu berarti dikena ajab terus dong sampai sekarang. Enggak, maksud dari Islam kan selamat kecuali dinnya ya, aturan maksudnya. Kalau kan keluar maksudnya kan ke Kristen pasti kan ikut aturan Tuhan juga. Pasti baik ya. Oke. Ini kan dikatakan selamat. Kalau baik pasti selamat kan. Oke. Selamat dari apa? Ya azab Tuhan kalau nggak ikut aturan Tuhan. Azab Tuhan.
Iya, kemarahan Tuhan. Kita kan hidup di dunia Tuhan, aturan Tuhan. Kenapa harus Azab azab Tuhan itu apa? kemarahan Tuhan? Kenapa nggak ikut aturan? Apakah azab Tuhan itu adalah kematian? Ya mungkin nggak tahu ya jenisnya. Mungkin kalau disiksanya di dunia nggak mati, Azab hanya kan berarti sakit-sakitan itu pedih. kematian. Betul ya? Bukan. Selamat dari murkanya Allah. Berarti murkanya Allah ini kan bisa dalam bentuk kecelakaan, kematian. Iya, tapi nggak mati, mati ya. Kecelakaan, tapi sakit-sakitan di dunia nggak Yang berkah. kalau dikatakan orang yang mati itu kena azab Allah, nah itu kan berarti azab itu Ya juga kan kematian. matinya kan? aneh, makanya kita kajinya Iya, kena oke. azab. Oke, sekarang saya Indosiar tanya. ada. Sinetron Iya, di aja. Indosiar. Sekarang saya tanya. Sekarang pertanyaan saya adalah satu orang Islam yang selamat dari azab Allah, azab kematian siapa? Banyak ya. Yang matinya benar-benar aja. Ya enggak, beneran enggak mati kalau memang Islam adalah selamat. Iya. Satu orang yang Maksudnya, lolos atau jadi selamat. kalian ini nggak anggapnya kematian itu azab? Bukan. Maksudnya di azab itu di dunia, azab aktifnya di Itu dunia. mati itu di dunia. Mati itu udah pasti di Tapi dunia, kan nggak mungkin di pulang akhirat. ke akhirat. Ya, mati udah pasti di dunia toh. Iya, tubuhnya. Masa mati di Saturnus loh? Ya dok. Tapi kan bukan asap, mati. Kalau Islam Asap itu kan peri Kak, asap. Masa bisa di asap itu perih. Iya. Berarti kalau ada Kematian. yang bentar. Berarti kalau Kematian kan ada terlepas dari beban dunia. Nggak mungkin asap itu. siapa bilang kematian itu lepas dari beban dunia? Iya kan? Lepas sudah. Tapi apakah dia di akhirat dalam- terlepas juga? Ini agak Enggak. mengagetkan. Kalau lepas di dunia berarti di akhirat apa yang kita lakukan di dunia nggak kena sanksi. Nggak ngikutin. Ini kan bicaranya yang kena asap doang ya. Iya berarti Kena lepas. asap. Makanya yang kena asap Aman-aman saja. pasti di akhiratnya linglung, nggak tahu dirinya siapa. Karena nggak kenal Tuhan, nggak kenal aturan Tuhan. Nah, simpel aja sih jawab bang. Kalau nggak nurut tuh masuk neraka. Udah gitu aja. Iya kan, aturan Tuhan banyak. Di Kristen juga ada aturan Tuhan. Oke, Di Taurat juga ada aturan. sekarang saya tanya. Kalau Islam ini adalah selamat, ya. Satu orang Islam yang udah selamat ya? Ini kalian kajinya agama Islam atau kata arti dari Islam? Makanya dibilang kalau dikatakan Islam agama selamat. Bukan Siapa agama yang selamat. Islam artinya selamat. Iya, berarti kalau Tapi kamu aturannya ada. saya Makanya disebut agama, Kak. Kristen juga Apa? disebut agama bukan? Tapi kan ada aturan, Kak. Itu disebutnya agama. Sebenarnya Kristen juga itu Islam, selamat. Itu bahasa Arab doang diartikan. semua kau bilang ini Iya kan kalau Apa kalian bilang ikut aturan Muslim? Kristus kan selamat. Pak agnostik gimana Pak? Agnostik. Ada aturan dari Tuhan nggak? nggak ada. Ya selamat lah kalau ikut aturan. Enggak, agnostik nggak ada. Nggak ikut Kalau aturan. dia bikin aturan sendiri nggak selamat lah. Oh, Makanya Islam itu bahasa Arab doang. Makanya diartikan selamat. ampun saya. Yang agama itu yang diturunkan Allah itu aturan-aturan cuman aturan-aturan. Kita sendiri yang membagi-baginya, manusia sendiri yang membagi-baginya. Begitu. Abang guru ngaji. Bukan Kak, tapi kan kita kaji aturan-aturan itu. Kenapa bisa terpisah-pisah gitu? Enggak, Itu saya cuman tanya, gagasan-gagasan Anda guru yang ngaji nggak? Bukan. Anda guru ngaji nggak? bukan. Untungnya. Kalau guru ngaji kan cuman belajar membaca. Anda ustadz? Membaca bahasa Arab. Iya, Anda ustadz. Ustadz itu artinya guru, bukan. Iya. Oh, Anda bukan ustadz ya. Anda apa dong jabatannya?
Ya manusia maksudnya. Enggak, Anda di dalam iman Islam Anda punya jabatan apa? Mukmin, muslim. Mukmin enggak tuh? Oh, pendapat Anda itu jabatan itu di level berkahnya beda ya? Kepada Tuhan. Beda dong. Kan tadi udah saya bilang. Oh, jadi ustaz Kalau itu Anda- kalau surganya beda sama manusia biasa. Kalau Anda mau mengaku sebagai mukmin, Anda sudah melakukan segala perintah Allah dan Rasul. Maksudnya segala disebutnya mukmin gitu. Mukmin itu khusus pengikut Nabi Muhammad. Muslim ya pengikut aturan Muslim itu- Allah. Muslim itu khusus pengikut Nabi Muhammad. Mukmin, mukmin, mukmin. Berarti Musa, kalau Musa Anda sebut Muslim itu gimana? Ya muslim. Muslim itu umum pengikut aturan Allah. Aturan Allah kan ada banyak. Ada Kristen, ada Taurat. Syarat untuk disebut Muslim itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak, itu Islam. Syarat masuk Islam itu. Muslim itu Ya, pengikut ketika aturan sudah Allah. Ketika sudah masuk Islam disebut Muslim nggak? Ya pasti kan ikut Muhammad, pasti disebut mukmin, bukan Muslim. Berarti Muslim itu semua. Muslim itu Kok semua. nggak paham? Muslim yang ikut aturan Allah. Aturan Allah kan banyak, dari Taurat, dari Injil, dari Al-Quran. Itu Muslim. Makanya jin juga ada Muslim. Jin juga ada Muslim. Iya, karena kan ikut aturan Al-Quran, aturan Allah. Mukmin khusus pengikut Nabi Muhammad. Ini bentar ya bang. Menurut lu prajurit orang yang kayak gini terdoktrin nggak sih? Tersetir nggak sih? Iya, ini tersetir kak. Ini udah dicuci nggak sih otaknya? Nah, ke dogma jadi Kakak itu yang nggak ngerti kak, Islam itu nama Ini untuk seriusan nggak pakai logika loh. aturan seriusan loh. aturan Tuhan. Muslim yang ngikut aturan Tuhan kayak kalian. Ada aturan Tuhan di dalam Kristen Gantian ya kan? bang. Bentar bang Amar, bentar. Sabar. Iya. Ini kalau kayak gini menurut lu gimana sih? Prajurit. ya intinya di awal dari konsep kita pegang. Kenapa nggak paham kak? Muslim aturan Tuhan namanya. Sabar dulu, sabar dulu. Menurutmu orang yang kayak modelan kayak gini, ini kan Muslim umumnya ya, betul nggak? Iya. Muslim umumnya tuh seperti ini. Ini jadi mereka itu sudah tidak menggunakan lagi akalnya, tapi dia beneran kayak orang yang udah disetir gitu loh. Jadi setir, Omongannya betul. begitu. Ya udah terkonsep dengan dogma itu Maksudnya kak. Iya. konsep gimana kak? Sabar. Iya, kamu tuh udah di bawah kuasa, udah di brainwash, beneran di brainwash. Kamu udah di Enggak. bawah pengaruh. Saya nggak ada ustadz. Kami gaji bareng-bareng. Banyak yang nggak tahu ini Muslim seperti apa, mukmin seperti apa, Islam itu apa. Muslim Anda juga nggak tahu. Muslim kan Anda itu Muslim ikut aturan Tuhan Yang mana? dalam bentuk agama Kristen. Kami itu mukmin. Muslim aturannya Islam. Disebut Muslim apa? Ikut aturan Tuhan. Disebut Muslim itu syahadat, Bang. Ya syahadat itu Islam. Agama Islam. Syahadat kok. Mukmin yang mengaku pengikut Nabi Muhammad itu syahadat. Bisa Mukmin. tidak disebut mukmin kalau sebelumnya tidak Muslim. Bisa, karena kan Kristen. Ada aturan dari Allah kan dia. Anda ikut aturan Allah bukan? Ini sebutan dari Ada Muslim. dalilnya bang. Ada dalilnya nggak bang? Ada kan di Al-Quran ada pembeda-pembedaan kata-kata itu mukmin, wahai mukmin dan muslimin, wahai mukminat dan mukminin. Itu manggil, itu cap Tuhan kami ya Allah untuk yang masih ngikut aturannya di Kristen, di Yahudi, Muslim. Itu istilah dalam Al-Quran doang kak. Di Islam, kalau masuk Islam ya syahadat, sebutnya mukmin. Muslim itu umum. Siapa yang disetir di sini? Anda sama sekali tidak berlogika.
Itu kajian, Kak. Makanya kenapa harus membedakan itu mukmin muslim di dalam Al-Qur'an? Kenapa enggak sekalian mukmin saja, pengikut Muhammad? Saya mengatakan muslim itu artinya orang yang mengikuti aturan Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, kepercayaan kami kan Tuhan kami Allah yang mengutus semua aturan, mengutus semua nabi. Mungkin tidak orang Buddha disebut muslim. Iya, kalau konteks Ya tersebut mungkin karena memiliki aturan dari Tuhan. Tuhannya, Berbuat baik, Tuhannya, tidak membunuh. Tuhannya Kan ada Buddha sama 7 nggak? aturan Tuhan. Tuhannya Buddha sama nggak dengan Tuhan Anda? Insya Allah sama sih, kalau berbuat baik. Bang, itu Tapi Buddha kan ini berbuat baik juga kan, ada aturan beragama. Kalau Anda bilang sama, berarti besok Anda bisa sembahyang ya? Tapi kan wihara. mukmin saya kan, mukmin. Aduh, Jangan lupa itu aturan saya kan mukmin. ini nih kalau bisa Dia kan aturannya itu ada juga Buddha Iya. namanya. Iya, memang suka kali memang sulit. Dan gini ya, Ada kan aturannya Kristen. sebentar. Ya ini gimana ya saya bilang ya, supaya dia ini terkesan luas, semua orang diklaim. Makanya Oke. kalian ini bisa nggak sih nggak menjadi agama klaim gitu? Bisa Klaim nggak dari sih? mana, Kak? Klaimnya apa? Karena orang yang suka mengklaim itu berarti dia sebenarnya tidak Enggak, confident klaimnya dengan klaim dia yang bahasa ada. klaim saya apa? Yang ku klaim saya dari tadi apa? Enggak ada. Cuman istilah doang, muslim, mukmin. Itu doang. Perkara beda aturannya doang. Sama istilah yang diciptakan manusia. Kan Islam turunnya di Arab kan, makanya pakai kata alif lam so aslama. Coba kalau turunnya di Indo pasti gunanya selamat. Cuma kan ikut aturannya Tuhan. Oke, Bang Amar, oke. Kayaknya Kak Agatha kita harus ikut ke algoritmanya Pak Amar nih, cara berpikirnya ini. Bisa nyambung gitu nih. Iya, makanya juga ada yang bilang hewan itu muslim, makanya juga ada yang bilang jin itu muslim, karena kan makhluk dari Allah, makhluk yang punya aturan dari Allah, makhluk yang ada aturan untuk Tuhan. Dia kan diciptakan untuk manusia kan, itu aturan Tuhan secara tidak langsung, makanya disebutnya muslim. Kalau saudara sesama muslim itu yang manusia. Aduh, kalau bisa memilih mah aku pengen jadi kucing, Bang. Nggak ada, iya sama sih. Nggak ada aturan tertentu untuk masuk surga kan? Suaranya, Kak. Iya. Dikit. Kecil banget. Nggak ada suara. Hilang suaranya. Oh, jadi saudara-saudara Kristen yang ikut di Komal ini udah diklaim ya sama Amar ya, muslim kalian ternyata ya. Iya, kan ikut aturan Tuhan kalian. Oh, itu klaimnya maksudnya. Dia Terus yang bikin aturan di kalian itu siapa kalau bukan Tuhan? Ini suaraku ada nggak sih? Ya, ada sekarang. Ada. Enggak? Ada. Ada. Oke. Bang, kalau abang bilang tadi, bahkan semua hewan juga disebut ikut aturan Tuhan. Oke. Iya. Yang mengatur babi makan kotoran itu berarti Tuhan Anda. Itu namanya sunnatullah, Kak.
secara langsung. Iya, aturan itu. Ini kan matahari terbit, kadang terbenam, kadang malam, kadang siang, itu namanya sunatullah. Sesuatu yang sudah pasti terjadi. Itu namanya aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang khusus di alam. Oke. Sunatullah namanya. Kalau begitu di mana Kak? Makanya Muslim. Apa? Kalau gitu Anda juga makan sesuatu itu diatur Tuhan Anda. Kak, tahu nggak yang dibilang sunatullah? Sesuatu yang sudah pasti terjadi, tapi itu aturan maksudnya. Iya, Anda hari ini makan nasi, itu juga sudah diatur sama Allah kan? Seumpama ini siang, malam, besok hari sekian. Iyalah Bang. Terus Kak, Iya. Udah. Ini aku izin end live ya. Terusan aku iya, udah iya. agak-agak sakit kepala. tadi cuma nanggapin ayat doang dong. Kok tadi? Ya berarti kesimpulannya ya apa Bang Amar? Kesimpulannya semuanya berarti Kesimpulannya semua Muslim. Ya emang kami kajiannya begitu. Oke. Supaya nggak ada ini, Tuhan nggak adil dong kalau Islam doang yang masuk surga. Oh iya, keren. Berarti Adil kami kan? juga masuk surga. Iya, kalau Muslim kan ikut Kafir? aturan kalian kan. Kalau kafir? Kafir itu yang menutup diri dari ajaran-ajaran tertentu. Nah, Itu kafir, cover. kalau aku Gak kemana? mau dengar agama Kristen, Kalau gak aku mau kemana? dengar agama Paling, Bang. Yahudi, gak mau dengar ajaran-ajaran Buddha, gak mau dengar aturan-aturan Tuhan, itu kafir namanya. Gimana Kafir. prajurit silakan. Kalau aku disebut apa Bang? Anda sendiri Kafir. sebutnya Kristen kan? Itu disebut apa Bang? Non-Islam doang. Nonis. Nggak syahadat kan? Dia nggak ngikutin aturan Tuhan. Dia ikutin kan di dalam Kristen. Aturan Tuhan juga di situ ada Nggak kan? tahu. Si prajurit ini agnostik Bang. Oh, nggak ada aturan Tuhan di dalamnya. Kan di dalam aturan Tuhan itu cuman kan dilarang membunuh, dilarang Yang bermaksiat. satu Bang aku cuma pegang Mencuri. satu Bang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dan berbuat baik kepada semua makhluk dari Itu kan ya, itu bagus. Itu aturan Tuhan, itu sunatullah. Oke. Secara tidak langsung kan manusia. Kodratnya itu kan baik, kata Agatha tadi. Berarti Anda menangkap juga apa yang saya katakan. Iya, dari tadi saya nonton setengah jam ya, baru naik 1 jam ya. Sering-sering di sini ya. Sempat merinding tadi dengar Kak Agatha ngomong gitu, yang ngungkapin Kristen nggak berani, secara berani. Maksudnya? Oknum. Iya. Ini thank you ya semua yang udah berpartisipasi di sini ya. Thank you ya prajurit Bang Ya, Amar. sama. Mohon Sama-sama, maaf ya. kalau banyak salah-salah kata ya. Ada kata-kata yang menyinggung. Ya Bang Amar ya. Oke Kak. Semoga Anda menjadi Islam yang kafah ya Bang ya. Tapi itu kena kan ayat Ada tadi. tapi lagi. Udahlah. Ayat tadi. Nanti lah. Biasa. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab lain. Baik. Ya besok lah itu kita ini ya Bang ya. Thank you ya Bang Amar ya. Tuhan Ya, berkati. Bang prajurit thank you ya. Ya sama-sama kan. Ya, Main salam. di sini ya. Ya, shalom. Dan untuk semua teman-teman yang ada di sini ya, thank you yang udah memberkati room ini dengan banyak gift, dengan tap-tap terutama ya. Udah 1M ya. Thank you Mas Bram, Kapito, Liwutung, Nathanael, Titik, Ita, dan semua orang yang belum saya sebutkan. Terima kasih ya teman-teman ya. Udah tetap setia di sini ya. Walau kalian kadang-kadang berselingkuh ke room lain. Itu ya, mohon maaf banyak salah-salah kata. Mohon maaf kata-kata saya menyinggung kalian ya.
mohon dibukakan pintu maafnya ya. Usahakan pakai logika, itu penting sekali. Akhir kata, semoga semuanya jadi Kristen. Semuanya mendapat kedamaian hati. Semoga semuanya diselamatkan di dalam Kristus. Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membangkitkan kita. Ya, kenapa dia disebut Sang Penyelamat? Karena dia menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dia yang menyelamatkan kita dari dosa. Dia yang menyelamatkan kita dari iblis. Ya, maka saya hanya bisa berharap kita semua itu ada di dalam Kristus. Sebab kalau kita di luar Kristus, kita itu tidak bisa hidup. Sebab Yesus itu adalah hidup. Yesus berkata, akulah hidup. Kalau kita mau hidup, kita harus ada di dalam Sang Hidup itu, sumber hidup itu. Sebagaimana ikan ada di sumber hidupnya air, maka kita itu harus masuk ke dalam Allah. Itulah yang dikatakan surga. Kita itu menyatu dengan sumber hidup kita, yaitu Allah. Ya, harapan saya kita semua menjadi ikan-ikan yang ada di dalam air. Harapan saya kita menjadi seperti tumbuhan yang akarnya kita itu berada di dalam tanah itu, sehingga kita menjadi pohon yang kokoh dan kita menghasilkan buah yang banyak. Ya teman-teman ya, saya sungguh mengasihi kalian. Semoga kalian menjadi benar-benar Kristen yang kafah, menjadi Muslim, ya, Muslim yang berserah kepada Tuhan Yesus. Gitu ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang ada di dalam kegelapan ini juga bisa kita keluarkan dari kegelapan itu. Harapan saya, Tuhan memberkati kita semua ya. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita dan menyertai kita selalu. Amin. Salam ya semuanya ya Bang ya. Tuhan berkati.